Lo pada lagi cari laptop yang serba bisa untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kerja, belajar, sampai hiburan? Asus VivoBook Go 14 ini bisa menjadi andalan. Hadir dengan desain yang stylish, performa yang handal, dan fitur yang berguna banget buat menunjang kerjaan lo pada. Beberapa minggu lalu, gue tuh nyobain Asus VivoBook Go 14 buat kerja, ngedit video, sampai nge-game tipis-tipis yang dimana ini laptop udah oke banget. Untuk harga yang dia punya, ini berada di range 5-6 jutaan. Ini bakal tergantung dari memori atau storage yang kalian pilih nantinya. Nah, hal pertama yang pengen gue bahas dari laptop yang satu ini adalah desainnya yang memang cakep banget. Ini very stylish. Pilihan warna yang dia punya juga ini cukup stand out. Dan ya, ini kalau lo bawa keluar, ini pasti bakal keren abis dan bikin lo pede. Dan ya, buat dibawa kemana-mana pun ini enak banget. Dengan bobot di 1,38 kg, laptop yang satu ini udah super ringan. Apalagi dengan ketebalan yang nggak sampai 20 mm. Ini laptop udah pas banget lah buat yang aktif dan sering pindah-pindah tempat kerja. Meskipun ringan, build quality-nya ini udah solid banget. Laptop ini udah berstandar militer, US MAL STD 810H. Artinya laptop ini udah tahan banting. Keyboardnya juga ini nyaman banget. Buat ngetik enak, dengan backlight yang bikin kerja di ruangan redup itu jauh lebih gampang. Lalu untuk layar yang dia punya, ini 14 inch Full HD, dan ya, lu lihat nih, bezelnya ini lumayan tipis. Ya, walaupun warnanya ini hanya 48% NTSC. Untuk ngerjain tugas kerjaan, atau nonton film, browsing-browsing, oke banget. Tapi buat ngedit, you know, audionya ini menggunakan teknologi Sonic Master. Jadi kualitas audionya udah lumayan oke lah ya. Buat nonton film, dengerin musik, atau video call, ini udah enak banget. Walaupun speakernya sebenarnya nggak terlalu ngebass ya, tapi detail suara yang dihasilkan melalui speakernya ini udah jelas banget. Oke, sekarang kita ngomongin performanya. Dia ditenagai dengan AMD Ryzen 3 7320U dengan 4 core 8 thread yang punya clock speednya sampai 4,1 GHz. Ditambah dengan RAM 8 GB, LPDDR5 yang hemat daya tentunya, dan storage yang ini menggunakan NVMe SSD 182 GB. Laptop ini udah super responsif lah buat multitasking. Di Cinebench R23, untuk multicore-nya ini dapat 4566, sedangkan untuk single core-nya ini di 1092. Dan di Crystal Disk Mark, untuk write speed-nya ini 1771 MB/s, dan write speed-nya ini di 1619 MB/s. Jadi buat transfer file ini udah cepat banget. Nah, untuk gaming, ini menggunakan kartu grafis dari AMD Radeon. Buat game yang ringan seperti Valorant, GTA 5, ini udah playable dengan FPS di Valorant itu sekitar 60 dan GTA di 30-an. Dan beberapa game pun masih playable, tapi ini di low setting ya. Sedangkan game-game AAA ini sih menurut gua tidak playable. Seperti di game The Witcher 3 Wild Hunt, ini hanya dapat 11 aja. Sangat tidak nyaman main di kondisi seperti ini menurut gua. Ya, ini masih bisa diterima lah ya, namanya juga laptop yang memang diperuntukkan buat kerjaan. Nah, yang unik dari laptop ini sebenarnya adalah I/O port-nya, karena sebagian besar itu berada di sebelah kanan POV user. Kita bisa lihat di sini ada satu port HDMI, satu port USB-A, satu port USB-C, dan satu port audio jack. Sedangkan untuk yang di seberangnya, ini hanya ada satu port USB-A. Untuk pengisiannya ini menggunakan adapter 45 watt, jadi udah cukup cepat ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan kapasitas baterai yang dia punya, ini udah menunjang buat kerjaan harian. Jadi gue sendiri bisa pakai ini sampai 7 atau 8 jam untuk browsing, nonton video, dan kerja-kerja ringan, ngedit tipis-tipis. Dan ya, seharian penuh itu nggak perlu gua cas. Dan ya, buat kalian yang mau kerja full day di cafe tanpa bawa casan lagi, gua rasa sih ini udah oke banget. Laptop yang satu ini menggunakan Wi-Fi 6, jadi koneksi internetnya itu bakal lebih stabil, bahkan di jaringan yang crowded. Plus, di sini tuh yang menarik adalah webcamnya udah dilengkapi dengan privacy shutter. Ini fitur simple, tapi ini penting banget buat lu pada yang peduli sama privacy. Untuk keamanan juga udah oke ya, ada fingerprint sensor yang terintegrasi dengan touchpad, jadi login lebih cepat dan aman. Dan ya, ini juga udah dilengkapi dengan antivirus McAfee LifeSafe. Overall ya, penggunaan Asus VivoBook Go 14 ini cukup puas gue untuk kebutuhan sehari-hari. Desainnya juga ringkas, enak dibawa kemana-mana, performanya juga oke banget, dan fitur-fitur tambahannya bikin laptop ini nyaman digunakan. Dan ya,
Asus VivoBook Go 14 ini adalah laptop yang ideal buat kalian pelajar atau pekerja kantoran. Dengan harga di sekitaran 5-6 jutaan, laptop ini memberikan value yang udah oke banget. Dan ya, kalau kalian tertarik sama laptop yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Dan ya, bagaimana menurut kalian laptop yang satu ini? Apakah udah oke atau enggak? Coba ya, tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koleksi di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Paki, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.